Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Faris Nur Rahim dari kelas 07 CV 001 dengan NIM 221011750165. Baik, di sini saya akan mewawancara salah satu guru PAUD di pos PAUD Lili Elvas yang ada di Pondok Petir, Bandung Sari, Kota Depok. Ini sebagai syarat dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah kecakapan antar personal. Baik, perkenalkan, di samping saya ada Ibu Yuniawati Fajriya. Beliau guru sekaligus kepala sekolah di pos PAUD Lili Elvas. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Yuni? Alhamdulillah. Iya. Mas Faris sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Yuni sesuai dengan sesuai dengan bidangnya gitu. Sesuai dengan bidangnya yang selalu ceria, di PAUD kan harus ceria gitu. Baik, Ibu, ini Faris ada tugas dari kampus. Jadi ada tugas itu untuk wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Ibu. Jadi kalau Ibu di PAUD tuh udah berapa lama sih Bu? Semenjak berdirinya pos PAUD itu tahun 2017. 2017. Terus proses izin 2018. Wah, Masya Allah. Berarti udah dari 2017 teman-teman. Tahun 2017 sampai 9 tahun ya. 9 tahun. 2017 saya belum lulus SMP. Tapi Ibu udah ngajar gitu. Terus untuk motivasinya apa sih Bu buat jadi guru PAUD? Awalnya itu saya seorang guru SMP IPA, tapi ternyata saya punya ketertarikan di psikologi anak. Jadi setiap kegiatan anak gitu ya, terutama anak usia dini gitu ya, yang butuh perhatian dan karena menjadi fase fondasi. Jadi psikolog anak itu menjadi perhatian tersendiri buat saya. Jadi gimana sih cara memahami anak, sehingga tertariklah saya untuk menjadi guru di PAUD. Baik, berarti lebih ke cara menangani anak gitu, lebih ke apa psikolog si anak gitu. Psikologi anak. Dan akhirnya saya memutuskan itu sampai kuliah lagi untuk DPQ PAUD itu, ketertarikan dengan anak usia dini. Oh, berarti motivasinya karena memang Ibu tertarik dengan psikologi anak dan emang lebih suka dengan anak-anak aja gitu. Karena kan anak-anak Semua hal tentang anak-anak. Semua hal tentang anak-anak. Cara nangisnya, cara ketawanya, bagaimana menghiburnya, bagaimana cara belajarnya, cara komunikasinya, semua hal tentang anak. Baik Ibu, terus ini Faris mau tanya lagi. Bagaimana sih cara Ibu tuh membangun hubungan yang baik dengan anak-anak agar mereka tuh saat belajar tuh merasa nyaman? Sebetulnya bukan cuma dengan anak usia dini ya, semua pun cara kita berkomunikasi itu masuk ke lingkungannya dulu. Jadi kalau kita mau bicara dengan anak remaja, sebetulnya saya menjadi guru IPA di MTS, itu saya masuk dulu dunia remaja, saya selami dulu dunia remaja, cara komunikasinya dia, berbahasanya mereka gitu ya, sehingga saya mudah diterima gitu. Nah begitu juga di anak usia dini, masuk dulu ke dunia mereka, bahkan sampai cara komunikasinya pun harus mengikuti cara mereka berkomunikasi gitu ya, cara mereka berbicara gitu kan, aku punyanya ini gitu. Nah masuk ke dunia mereka dulu sehingga mereka ternyata sama nih gitu kan, mereka merasa nyaman dulu, nah baru percaya diri sehingga bisa membangun komunikasi yang baik. Kalau untuk komunikasi dengan anak kan pasti ada tantangannya ya Bu. Nah itu tantangan terbesar yang Ibu hadapi itu tuh apa? Nah karena setiap anak itu beragam ya, kemampuan perkembangan komunikasinya gitu ya, cara mengungkapkan, cara berbicara itu beda-beda, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Ada yang cukup dengan gerakan, itu kita harus memahami tuh, ini maksudnya apa ya gitu kan, oh ternyata minta itu kan botol gitu. Jadi ada lagi yang memang banyak kosakatanya sudah banyak ya gitu kan, nah bagaimana cara mengendalikannya gitu. Jadi kita harus paham dulu masing-masing karakternya dan cara komunikasi mereka gitu. Kalau sudah paham baru kita ikutin dan kita masuk dengan gaya mereka. Kalau untuk menjalin komunikasi yang efektif terhadap orang tua si wali muridnya itu
bagaimana? Itu harus intens dari mulai penyambutan anak-anak datang, orang tua kan nganter tuh ya, nganter itu menyapa dulu, nanti pulang mereka jemput juga gitu kan. Terus juga memang di setiap di sekolahan itu setiap harinya ada komunikasi dengan grup-grup ya, jadi grup besar satu sekolah dan juga ada grup-grup kelas gitu. Jadi komunikasi baik tentang perkembangan anak hari ini tentang apa gitu ya, hari ini ada kemajuan apa dari anak itu biasanya langsung di grup kelas masing-masing ataupun di via apa pribadi di sini. Dia pribadi. Jadi kalau menurut Ibu seberapa penting sih kayak kemampuan komunikasi dan empati bagi seorang guru PAUD gitu? Penting banget. Karena di awalnya dari situ. Kalau komunikasinya baik, komunikasinya lancar, jadi seorang guru punya empati kepada anak, pemahaman itu insya Allah nanti berikutnya lancar, karena dia pasti akan tahu kebutuhan, oh anak ini butuhnya metode atau model belajarnya seperti ini. Setiap anak itu punya perkembangan berbeda-beda, ada yang dari segi bahasanya duluan, ada yang motorik kasarnya duluan, dia dengan berlari, tapi ungkapan dia dengan berlari di jalan, ada juga tapi dengan berlari di jalan dia nggak suka bicara, ada yang modelnya seperti itu. Dan itu kalau guru sudah memahami dan empati kepada anak dan tahu kebutuhan anak, insya Allah nanti berikutnya dia siap untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Baik. Kalau namanya anak tuh ada yang malu, terus sulit untuk adaptasi, atau biasanya di sekolah tuh biasanya sering nangis gitu. Nah itu cara seorang guru PAUD buat mengatasi itu seperti apa? Memang tidak bisa dipaksakan ya, apalagi tahun ajaran baru nih. Hari pertama tuh ada aja tuh yang nggak mau ditinggal ibunya, nangis dengan drama segala macam gitu ya. Dan masing-masing anak punya masa dan cara beradaptasi yang beda-beda. Jadi ada yang satu hari ketemu gitu langsung bisa beradaptasi dengan temannya, dengan siapa aja dia bermain, dengan orang dewasa lainnya, dengan guru gitu ya. Itu ada. Tapi ada juga yang butuh waktu gitu kan, untuk dia menatap dulu, dia melihat dulu lingkungan, ini apakah aman untuk dia. Itu masing-masing anak punya proteksi masing-masing. Nah kita harus punya tadi cara berkomunikasinya. Kalau dia tidak suka untuk langsung kalau dia tidak bisa langsung berkomunikasi dengan orang lain, kita juga tidak bisa memaksakan. Biarkan dia dulu untuk menatap, untuk memahami lingkungannya. Biasanya mengamati dulu, oh ini begini, nanti lama-lama dia akan ikut bermain, walaupun mainnya masih sendiri, nanti lama-lama dia ikut berinteraksi dengan temannya. Jadi itu nggak bisa kita paksakan. Semuanya kita bisa kasih ruang dan waktu, tapi cara kita tidak membeda-bedakan. Hanya setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, begitu. Menyapa, kalau ada juga yang saya pernah ketemu anak yang kalau nggak disapa itu nggak mau masuk. Ada yang gitu. Apa kabar gitu kan gitu. Kalau belum disapa dia masih tetap ada di depan. Tapi kalau sudah disapa dia baru mau masuk. Ada juga anak yang nggak suka dengan basa-basi itu gitu. Pasti gitu kan. Apa kabar gitu. Malah dia diem aja. Tapi kalau kita diamin atau kita amati cukup saling dengan sendirinya mengutarakan gitu kan. Ibu aku punya ini gitu. Masing-masing anak punya cara dan masa yang berbeda-beda untuk beradaptasi. Berarti agak lucu juga ya anak-anak itu punya karakternya masing-masing. Itulah teman-teman dulu PAUD. Tapi yang pasti punya satu kesabaran. Iya itu penting sih. Nah buat saya yang nggak sabar kayaknya saya angkat tangan nih. Saya kurang sanggup nih kalau disuruh jadi guru PAUD gitu ya. Nah baik Ibu, gimana sih cara Ibu tuh kerjasama atau berkomunikasi dengan sesama guru? Pasti kan kalau sesama guru itu kan harus berkomunikasi dengan baik. Nah itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak itu. Kalau komunikasi gurunya itu baik, gurunya ceria-ceria, ya udah pasti anak-anaknya ngeliat gurunya pasti ceria gitu kan. Kalau saya sih dibangunnya di awalnya dari kekeluargaan. Dari keluargaan kita ini satu tim, satu keluarga, sehingga kalau dengan satu keluarga kan
yang satu ada kekurangan, yang satu ada keunggulan, itu bisa saling menutupi, bisa saling berbagi gitu ya, bisa juga saling berempati tadi, dan hingga membangun komunikasi dengan keluarga itu juga jauh lebih efektif gitu. Jadi kita bangun sebagai kekeluargaan, dan dengan background masa lalu, dengan background pendidikan yang berbeda-beda, dengan background keluarga atau lingkungan yang sebelumnya berbeda-beda, tapi di sini kita menjadi satu keluarga. Jadi lebih ke keluarga. Iya, terlebih misalnya dari guru-guru baru itu tuh diberikan kepercayaan gitu dengan tantangan nih, program ini kira-kira bisa apa enggak gitu kan, kira-kira tantangannya gimana gitu, mampu enggak gitu. Kalau namanya enggak mampu, coba kita cari solusinya seperti apa gitu. Kalau menurut pengalaman ibu tuh keterampilan antar personal gitu, apa yang paling penting yang harus dimiliki sama guru PAUD gitu? Tapi sih yang terutama itu adalah komunikasi ya. Komunikasi baik dengan sesama guru, mau apalagi terlebih lagi komunikasi dengan siswa. Karena kalau komunikasi dengan siswanya aja nggak lancar, dia pasti tidak memahami kebutuhan belajar siswa gitu kan. Terus yang kedua adalah tadi sabar. Gitu kan, menjadi pendengar yang baik gitu kan, terus bisa berkomunikasi dengan baik, memberikan solusi yang baik gitu, dan juga tidak lepas guru PAUD itu adalah keterampilan ya, bikin media, bikin alat bermain dari anak-anak dengan bahan seadanya, itu tantangan banget sih buat guru PAUD, dan itu menjadi kebutuhan yang penting juga. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya itu, apa pesan atau ada saran dari Ibu nih untuk mahasiswa yang ingin meningkatkan kemampuan kecakapan antar personalnya, khususnya dalam berkomunikasi dengan anak-anak atau orang tua? Yang pasti sering berinteraksi langsung dengan anak-anak, karena kalau komunikasi itu nggak bisa cuma sekedar teori ya, jadi harus langsung praktek masuk ke lingkungan anak-anak gitu, sehingga langsung tahu cara ini cara komunikasinya dia seperti ini gitu kan ya, dari lingkungan terdekat aja, dengan adik, dengan keponakan gitu ya, atau komunitas anak-anak gitu, sehingga tahu langsung berinteraksi dengan anak-anak seperti apa. Kalau komunikasi nggak bisa hanya teori, terus juga menguji kesabaran itu juga langsung kan gitu kan, teori sabar apa sih detailnya gitu kan, tapi kan harus langsung gitu kan, cara mengatasi anak-anak gitu kan, berkonflik, atau juga kebutuhan anak-anak masing-masing tadi berbeda gitu kan, itu interaksi langsung sih menurut saya, banyak berinteraksi langsung dengan anak-anak. Jadi emang harus lebih langsung terjun ke lapangan gitu ya? Ya nggak harus langsung ke TK, tapi maksudnya di lingkungan sendiri kan, kayak di keponakan gitu, gitu kan, atau di komunitas belajar apa gitu kan, itu kan bisa gabung, cari pengalaman dengan berkomunikasi dulu ya, lihat, mengamati mereka, oh ini itu, dan interaksinya pasti langsung bisa bisa dipraktekin. Nah itu jadi buat teman-teman yang ingin komunikasi dengan anak-anak atau orang tua lancar, itu teman-teman bisa langsung langsung praktik lah di lingkungan teman-teman. Mungkin kan banyak anak-anak kecil gitu, atau banyak orang tua ya, coba teman-teman interaksi pada anak-anak kecil, terus orang-orang tua gitu ya, bercanda dikit dengan anak-anak kecil. Yang penting jangan ditakutin anak-anaknya gitu. Tapi kalau ditakutin ngadu sama orang tua aja. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga manfaat ya. Amin, terima kasih. Jadi ini untuk tugas ujian Haris gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.